Dan sekali lagi kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, tidak ada hal yang perlu kemudian kita tutup-tutupi atau kita lindungi ya. Jangankan seorang brigadir jenderal pun bisa dipecat gitu untuk kasus semacam itu. Jadi transparansi yang berkeadilan ya sesuai dengan presisinya Pak Kapolri ini. Pemirsa Timex Forum dimanapun Anda berada, jumpa lagi kali ini dalam podcast Timex. Tamu kita kali ini kita mengundang Polda NTT, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Bapak Komisaris Besar Polisi Arya Sandi SIK. Ya, Pak Kombes Arya Sandi ini tidak asing lagi bagi kita, terutama di Polda NTT, karena sebelum menjabat sebagai Kabid Humas di bulan Juli kemarin ya kemudiannya. Ya, bulan Juli ya? Wah, bulan April. Oh, April. Nah, di April kemarin beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Lantas Polda kurang lebih setahun ya kemudiannya. Sebelumnya sebagai Kapolres TTS. Jadi Pak Kombes Arya Sandi ini tidak asing bagi kita. Saat ini beliau mendapat tugas tanggung jawab baru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hubungan masyarakat terkait dengan Polda NTT. Ya, tema kita kali ini Pak Arya Sandi, tema kita soal peran bidang hubungan masyarakat dalam mengkomunikasikan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan sebagai pelayan masyarakat. Ya, kita tahu bersama ini survei loh Pak Arya Sandi, survei oleh LSI di bulan Juli kemarin, indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara keseluruhan ya Pak Kombes, itu tertinggi di semua penegak hukum, itu menempati urutan pertama dengan 72% tingkat kepercayaan masyarakat. Ini tinggi sekali, mengalahkan semua penegak hukum yang lain. Dia berada di urutan pertama, Polri hanya kalah dari TNI menempati urutan pertama, lalu Presiden urutan kedua. Di TNI dengan 80% lebih, Presiden dengan 77%. Polri di urutan ketiga secara keseluruhan, tetapi untuk penegak hukum di urutan pertama dengan 70%. Lalu kemudian di bulan Agustus, survei tanggal 1 sampai tanggal 17 kemarin, hasilnya menunjukkan Polri mengalami penurunan. Ya, menjadi kalau tidak salah sekitar 54,2%. Ini suatu penurunan yang sangat signifikan. Ya, sekitar belasan persen sudah sangat signifikan. Jadi tentu kita tahu bersama kenapa mengalami penurunan yang cukup signifikan ini. Ya, antara lain ya kita bisa sebut di sini ya Pak Arya Sandi, Duren 3 lah terutama membuat indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu kemudian terbaru ada juga Kanjuruhan dan lain-lain, saya kira nanti kita lihat bersama seperti apa. Tetapi kita yakin, kita percaya upaya dari kepolisian untuk terus memperbaiki, saya tidak bilang citra ya, sebenarnya polisi selalu mengutamakan pelayanan, bukan bekerja untuk membangun citra, tetapi bekerja untuk melaksanakan 3 tugas utama tadi terus dilakukan oleh kepolisian. Ya, dalam konteks NTT, upaya ini juga terus dilakukan. Pak Kapolda selalu menegaskan, polisi harus dekat dengan masyarakat, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, untuk lebih jelasnya, pertama kita beri kesempatan kepada Bapak Kabid Humas menjelaskan secara umum dulu kondisi Polda NTT saat ini seperti apa dalam kaitan dengan kita sampaikan pertama tadi dengan hasil survei yang mengalami penurunan yang begitu signifikan. Apa tanggapan dari Polda NTT? Silakan Pak. Baik ya, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui bahwa Polri ini merupakan organisasi besar di mana setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Polri di lapangan tentunya memberi konsekuensi terhadap citra organisasi ya. Memang pasca kejadian Duren 3 kemudian terjadi penurunan
hasil survei terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Namun setelah ada beberapa terobosan-terobosan kemudian yang diambil oleh Bapak Kapolri terhadap penanganan kasus-kasus utamanya Duren 3 terkaitan dengan orang-orang oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Alhamdulillah kemudian ada perubahan kenaikan tingkat kepercayaan masyarakat kembali kepada Polri gitu. Jadi yang harus kita ketahui bahwa tadi Polri ini organisasi besar dan banyak tugas-tugas Polri di lapangan sebenarnya yang kemudian patut untuk kita apresiasi. Lalu kemudian karena ada perbuatan segelintir oknum kemudian mencederai citra organisasi. Bapak Kapolda kita ini Pak Setio Budianto, kami semenjak beliau memimpin jadi Kapolda di Nusa Tenggara Timur, beliau itu punya slogan semangat melayani. Semangat melayani. Ya. Itu yang kemudian menjadi slogan beliau selama beliau memimpin, bahwa semangat melayani itu senantiasa digelorakan oleh seluruh personil Polri di lapangan, utamanya di tingkat Polsek maupun Polres. Sehingga ini menjadi hal utama yang menjadi konsen Bapak Kapolda, melayani dalam artian semua tugas-tugas kepolisian yang diberikan kepada masyarakat harus terlaksana dengan baik. Di samping itu kita juga membuka ruang kepada semua pihak untuk kemudian menyampaikan sesuatu, bahkan mengkritisi pekerjaan Polri dengan membuka ruang seluas-luasnya baik di media sosial maupun melalui beberapa aplikasi layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Dan setiap pengaduan yang disampaikan kepada Polda tentunya langsung ditindaklanjuti melalui inspektorat maupun dari Bitpropam gitu ya. Banyak sebenarnya anggota-anggota kita yang bekerja dengan tulus ikhlas di lapangan kemudian terasa betul manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini tugas Humas ini untuk kemudian menyampaikan bahwa rupanya masih banyak anggota-anggota polisi kita yang kemudian mereka bekerja dengan baik dan terasa dampaknya terhadap situasi Kamtibmas di wilayah kita ya, khususnya Nusa Tenggara Timur ini. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah masih terpantau situasi kita secara umum masih kondusif ya dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kemudian kita juga punya sarana komunikasi interaktif kepada seluruh masyarakat melalui media. Kita punya media sosial, Facebook, Twitter, kemudian ada TikTok. Kita juga punya website. Di mana media itu kita jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan semua kegiatan-kegiatan operasional dilakukan anggota polisi di lapangan maupun menjadi sarana komunikasi, menjawab pertanyaan berkaitan dengan apapun persoalan yang ada di masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kabit. Menarik memang apa yang disampaikan tadi soal keterbukaan Polda NTT terhadap masyarakat, terhadap publik dengan membuka banyak saluran informasi. Tetapi Pak Kabit, yang kita pantau selama ini saluran-saluran yang dibuka itu lebih pada mensosialisasi program, sosialisasi apa-apa yang dilakukan oleh Polda NTT. Sementara satu Pak Kabit, yang penting juga di sini sesuai dengan pengamatan kita juga, sebenarnya masyarakat itu banyak keluhan, banyak yang mau disampaikan sebenarnya. Ya, pertanyaan di sini, saluran yang paling tepat untuk masyarakat itu masyarakat umum, publik lah. Itu yang mana Pak Kabit? Yang bisa mengadu, yang bisa menyampaikan persoalannya. Itu dalam kaitan dengan tugas kepolisian tadi. Itu mana yang paling tepat Pak Kabit? Ya semuanya tepat saya rasa sarana-sarana itu. Yang jelas apapun yang menjadi kritikan ataupun pertanyaan masyarakat melalui media yang ada, termasuk di Timex juga kan kita punya kolom. Iya, kita punya kolom. Setiap ada pertanyaan atau masukan dari masyarakat itu langsung disampaikan ke kita dan Humas menjadi pintunya, kemudian menindaklanjuti itu.
kita salurkan kepada satuan fungsi yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Kemudian di Facebook maupun di apa namanya Instagram, Twitter kita pun juga interaktif gitu. Silakan saja melalui sarana atau media-media yang kita sudah sediakan, masyarakat mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu ya silakan saja. Ataupun datang langsung ke kantor juga tidak masalah. Yang jelas sarana-sarana itu kita siapin untuk silakan masyarakat bertanya kepada kita, lalu kita akan tanggapi. Dalam hal pertanyaan khusus ini dan tanda kutip Pak Kabid, masyarakat biasanya enggan takut lah menyampaikan hal-hal yang pertanyaan khusus misalnya terkait dengan oknum lah. Ya. Itu biasanya masyarakat enggan, Komandan. Kabid. Yang aman atau apakah ada jaminan untuk informasi dari masyarakat seperti itu? Baik, sebenarnya keamanan gitu. tidak ada alasan untuk enggan kemudian sungkan ya, karena apapun bentuk informasi yang diberikan masyarakat tentunya menjadi data pekerjaan kita untuk mengecek ya. Seperti di masyarakat kita pada umumnya mereka seringkali melempar itu di forum Facebook misalnya ya. Kemudian mengangkat cerita apa atau oknum siapa di situ. Nah, hal-hal semacam ini walaupun masyarakat tidak lapor langsung ke kita, tapi itu menjadi sumber data yang kita dapat lalu kita sampaikan kepada pimpinan atau langsung sampaikan kepada yang Kasatker yang bersangkutan. Misalnya anggota Polres kita langsung ke Kapolres atau langsung ke Bidpropam untuk segera menindaklanjuti informasi ini. Terlepas benar apa tidaknya, yang jelas itu ada informasi awal yang kemudian Humas ini menyampaikan kepada pimpinan ataupun Satker yang bersangkutan seperti itu. Jadi ini bagian dari tugas Humas kan? Ya seperti itu. Jadi ya Pak namanya Humas hubungan masyarakatan public relation seperti itu ya. Sebagai penyambung apa namanya lisan, sebagai penyampai, kemudian tempat bertanya, memberikan informasi yang betul apa adanya gitu, sehingga tidak simpang siur informasi yang ada di masyarakat karena didapat dari sumber yang tidak bisa kita ketahui kebenarannya begitu. Ya, karena dengan begitu kalau masyarakat yang merasa aman, merasa nyaman untuk menyampaikan semua informasi, pasti dia akan menyampaikan secara terbuka, dia menyampaikan secara utuh, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada ditutupi. Justru itu yang kita butuh, dan itu sangat ditentukan oleh bidang Humas. Jika memberi rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat sebagai sumber informasi, pasti masyarakat akan menyampaikan itu secara terbuka kepada bidang Humas. Tapi untuk saluran yang disiapkan kami apresiasi loh, Pak Kabid, sudah sangat banyak. Tinggal sekarang ya kita bisa menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa aman untuk menyampaikan informasi kepada Polda, kritik, saran atau apapun itu dijamin keamanan dan kerahasiaannya ya Pak Kabid. Saya rasa masyarakat sekarang itu sudah sedikit yang enggan untuk melapor gitu. Bahkan banyak saluran ya sampai ke Kapolri langsung ya. Melalui Instagram beliau yang memang terbuka untuk umum. Masyarakat bisa kemudian melaporkan apa saja di situ. Dan apabila ada yang berkaitan dengan wilayah Nusa Tenggara Timur, langsung ditanggapi oleh Kapolri langsung ke saya biasanya. Ini persoalan seperti ini bagaimana? Segera dijawab, segera ditindaklanjuti dan dilaporkan hasilnya. Seperti itu. Jadi memang keterbukaan ini sudah hal yang seharusnya ada gitu di organisasi ini, dan itu salurannya banyak sekali. Jadi sehingga masyarakat bisa lapor apa saja lah ke Polri melalui saluran-saluran itu. Pak Kabid, dalam kaitan dengan fungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat tadi, Pak Kabid, sejauh catatan Polda, Humas lah, yang menonjol, yang paling mendapat perhatian apa Pak Kabid sampai sekarang? Yang paling menonjol sebenarnya kegiatan-kegiatan polisi ya khususnya. Polisi, ya. Banyak kegiatan pekerjaan-pekerjaan anggota kita di lapangan yang sebenarnya itu sangat positif sekali gitu ya. Sangat positif sekali, tinggal bagaimana kemudian itu kita kemas lalu kita sampaikan ke masyarakat melalui media-media yang ada atau melalui rekan-rekan media untuk disampaikan bahwa rupanya banyak anggota kita di lapangan yang melalui pekerjaannya dia sebagai pengayom pelayan masyarakat
itu punya dampak yang luar biasa, efeknya dirasakan oleh masyarakat ya. Terutama anggota-anggota kita yang bertugas di pelosok-pelosok ya sebagai Babin Kamtipmas, mereka berada di ujung-ujung pelayanan Polri kepada masyarakat. Banyak anggota kita yang kemudian patut kita beri apresiasi, yang mereka melakukan hal-hal yang bersifat positif gitu, seperti ada yang mereka kemudian menjadi bapak asuh, kemudian memberikan sarana pendidikan kepada masyarakat gitu, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengembangkan pertanian yang di daerah itu mungkin punya prospek yang cukup bagus, mengubah kebiasaan orang mengelola nira menjadi miras, kemudian menjadi gula aren yang bisa lebih bernilai ekonomis kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi sebenarnya anggota-anggota kita yang sangat positif ya, yang mereka lakukan di lapangan. Nah, ini tugas humas yang kemudian untuk mengelola itu lalu menyampaikan ke masyarakat gitu. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh polisi, karena sesuai dengan kewenangan polisi bisa melakukan tindakan antara lain tindakan penertiban lalu lintas, tindakan penertiban tindakan-tindakan kriminal atau pidana lain yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini sering sensitif, sering sensitif, terutama yang kita hari-hari kita bisa saksikan tindakan langsung yang dilakukan oleh polisi yang di jalan raya, jalan umum, dan tindakan-tindakan lain dalam rangka penertiban kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di masyarakat. Ini cukup sensitif. Ya, ini lagi-lagi sejauh pantauan humas seperti apa? Apa respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, karena kami sebagai media ya punya data, punya catatan-catatan. Ya, walaupun itu mungkin tidak komprehensif, tetapi saya kira cukup mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat secara umum. Banyak hal positif yang dilakukan oleh kepolisian, kita apresiasi. Tetapi ada juga tindakan-tindakan tertentu yang lalu kemudian mendapat penilaian dari masyarakat. Viral lah kadang-kadang di media sosial tindakan-tindakan tertentu. Yang kita ambil contoh misalnya tilang lah yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, kemarin sempat juga viral juga katakanlah tindakan langsung yang kebetulan dilakukan di depan rumah ibadat. Walaupun tujuannya baik, tetapi bisa saja ada yang berpersepsi lain. Ini contoh kasus saja, lagi-lagi Pak Kabid. Mohon Pak Kabid bisa menjelaskan kira-kira sejauh pengamatan humas, tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat yang tindakan langsung itu seperti apa respon dari masyarakat di wilayah Polda? Ya tentunya beragam ya respon itu ya. Ada yang positif, ada yang menanggapinya negatif. Polisi ketika bertindak di lapangan tentunya ada SOP, ada koridor, ada tata cara yang menjadi pedoman mereka untuk bertindak. Kemudian masyarakat juga beragam respon. Ada yang kemudian memahami itu, ada juga yang tidak. Seperti misalnya katakanlah razia di jalan. Kalau kamu aman-aman saja, gunakan helm, kendaraanmu bagus, lalu kenapa harus takut dengan ada razia gitu. Lalu kemudian ketika dia melakukan pelanggaran, lalu ditindak oleh anggota kita. Nah, ini yang terkadang sangat sensitif yang seperti disampaikan tadi. Ketika tata cara anggota kita melakukan penindakan itu yang kemudian menurut yang bersangkutan kurang pas, lalu ini menjadi masalah. Gitu. Nah, ini memang harus kondisi masyarakat kita seperti itu ya sementara ini. Kondisinya seperti itu sehingga anggota di lapangan pun juga harus bisa melihat situasi ini, bagaimana kemudian kita bertindak menangani suatu perkara yang kita anggap itu pelanggaran, karena polisi ini punya kewenangan yang namanya diskresi ya, diskresi kepolisian, di mana secara pribadi dia bisa menilai apakah ini perlu saya tindak atau tidak. Ini perlu keterampilan person dari petugas gitu ya. Kembalinya lagi juga kembali ke masyarakatnya juga gitu. Artinya polisi itu bagaimana cerminan masyarakat sebenarnya seperti itu ya.
Kalau sepanjang pemantauan kita memang ada 1-2 riak-riak ya berkaitan dengan itu. Tapi sampai saat ini tidak begitu banyak. Tidak begitu. Nah, masih Betul. positif sajalah saya lihat, dan setiap ada informasi atau riak seperti itu, kami dari Humas langsung menyampaikan kepada pembina fungsi di Direktorat Lalu Lintas maupun ke Kapolresnya langsung, untuk ke Kasatnya langsung untuk kemudian ngambil tindakan. Kalau anggota salah ya ditegur. Anggota salah ditegur, ada yang perlu diperbaiki harus diberikan masukan. Kemudian masyarakat pun juga kita beri edukasi bahwa kalau memang kemudian kita tertib berkendara, tidak ada masalah dengan kemudian ada razia atau anggota melakukan kegiatan penertiban di lapangan, karena sungguhnya itu dilaksanakan juga untuk menjaga keamanan keselamatan di jalan seperti itu. Ya, jadi intinya komunikasi ya. Ya. Komunikasi personil polisi yang di masyarakat adalah cermin dari kepolisian itu sendiri. Jadi betul-betul harus memberikan komunikasi yang baik, tindakan dilakukan harus terukur. Tapi terkadang juga terbawa situasi suasana ya Pak Kabit ya. Jadi kalau mau ditertibkan bandel dia lari gitu kan, membahayakan pengguna jalan yang lain. Sering seperti itu yang tindakan-tindakan insiden di lapangan sering terjadi salah paham, lalu penilaiannya bisa beragam. Lagi-lagi peran Humas cukup strategis di sini. Betul. Pak Kabit ya. Kami ambil satu contoh kasus yang lalu kami nilai Humas memiliki peran yang sangat strategis. Belum lama ini Pak Kabit terjadi kasus yang menurut kita media itu skalanya nasional Pak Kabit, karena momentumnya juga hampir bersamaan atau masih terkait dengan momentum nasional. Ya, penembakan di Belu Komandan Pak Kabit. Itu bagi kami media itu kasus itu sangat tinggi ratingnya. Tetapi apa yang terjadi? Sangat cepat. Kami harus apresiasi. Sangat cepat. Malam itu juga, hari itu juga Pak Kapolda tentu melalui Pak Kabit Humas langsung memberikan pernyataan. Itu luar biasa Pak Kabit, hal yang luar biasa sekali. Ya. Lalu besoknya, lusanya diambil tindakan. Humas selalu memberikan informasi, memberikan rilis perkembangan. Dan bagi kita media tidak ada hal yang ditutupi. Itu hal positif yang terjadi di kemarin di BLI. Ya, ketika terkesan ada hal yang ditutupi, bukan hanya kami media Pak Kabit. Masyarakat udah pintar-pintar semua. Dia punya media juga. Media sosial Pak Kabit. Semua punya media sekarang. Jadi itu salah satu contoh kasus yang betapa membuktikan bahwa peran Humas itu sangat strategis. Lalu setelah pasca itu kondusif situasinya. Parahnya kalau kita lihat respon pertama dari masyarakat, terutama keluarga pasca kejadian itu sangat tinggi sekali, berpotensi sekali untuk terjadi gerakan lebih besar. Ini mohon penjelasan Pak Kabit Humas lagi, terutama kasus ini bagaimana responnya. Ini juga sebagai informasi untuk humas-humas di itu hal yang paling terpenting adalah kecepatan memberikan informasi gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat ini mendapat informasi dari luar. Dan sekali lagi kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, tidak ada hal yang perlu kemudian kita tutup-tutupi atau kita lindungi ya. Jangankan seorang brigadir jenderal pun bisa dipecat gitu untuk kasus semacam itu. Jadi transparansi yang berkeadilan ya sesuai dengan presisinya Pak Kapolri ini yang kita laksanakan, sehingga secara proporsional kemudian segera diambil tindakan pastinya. Lalu kita sampaikan kepada masyarakat, kebetulan waktu itu memang melalui press conference langsung Bapak Kapolda, sehingga masyarakat ini mengetahui bahwa sudah diambil tindakan gitu. Jadi tidak ada hal yang kemudian harus kemudian kita tutup-tutupi seperti itu ya. Kalau memang anggota kita kemudian perlu kita beri tindakan, pasti akan diambil tindakan tegas semacam itu. Tidak ada hal dan tidak ada kepentingan sama sekali kita kemudian untuk harus menutup-tutupi itu. Nah, itu yang kemudian yang harus menjadi konsen terutama untuk teman-teman humas di wilayah ya di Polres. Sekecil apapun peristiwa kejadian yang masyarakat harus tahu, segera sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan fakta, sesuai dengan data,
sehingga tidak ada kekosongan Iya. informasi. Informasi ya. Bisa Lalu bias kemudian ya mencari sumber informasi di luar yang belum tentu kebenarannya begitu. Jadi memang kecepatan memberikan informasi, kemudian kecepatan bertindak itu menjadi kunci ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik. Ya, saya kira poinnya di situ, Pak Kabit. Luar biasa kemarin penanganan karena terbuka, transparan, cepat menanggapi, cepat menangani, Ya. sehingga masyarakat lalu merasa polisi sudah bertindak benar, Ya. tidak ada hal ditutupi, tidak ada berpotensi untuk lalu kemudian timbul pihak-pihak tertentu yang bisa Ya. memanas-manas situasi. Saya kira ini jadi pelajaran berharga untuk kepolisian di tempat lain, terutama di humas wilayah, Ya. untuk bertindak cepat, lalu transparan, tepat sasaran, menyelesaikan persoalan. Ini suatu poin yang sangat penting. Saya kira ini pasti tentu mendapat perhatian, Ya. apresiasi dari kepolisian RI. Saya yakin seperti itu. Tapi kemudian di kasus yang lain, Pak Kabit, kita juga harus mengakui Polda NTT harus lebih konsen, lebih fokus dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Ya, ini contoh satu kasus Pak Kabit Humas, bawang merah di Melaka yang kemudian secara objektif, secara terbuka kita harus Polda NTT harus memberikan kepada KPK untuk melanjutkan proses yang sudah dilaksanakan oleh Polda NTT. Mungkin mohon penjelasan juga Pak Kabit. Ya. Ya tentunya adanya kemudian pelimpahan kepada KPK itu mempunyai penilaian strategis tersendiri ya dari pimpinan ya. Ada hal-hal memang yang mungkin ini perlu lebih khusus powernya untuk bukan karena kita kasus tidak ini. bukan karena kita tidak Bukan seperti itu. Memang ada beberapa kasus yang kemungkinan lebih cepat tertangani ketika kita limpahkan ke atas. Misalnya di Polres ini nangani kasus yang kemudian dihariskan karena hubungan antara Polres kemudian instansi lain ini kan yang menjadi pertimbangan gitu ya, sehingga lalu kemudian dilimpahkan ke Polda. Polda pun seperti itu ketika menghadapi persoalan yang menurut kita sekiranya lebih pas kalau ditangani oleh yang lebih punya cakupan lebih luas seperti KPK, sehingga bisa tertangani ini kasus ini dengan cepat dan tepat sesuai dengan porsinya seperti itu. Artinya pimpinan kita Pak Kapolda ini punya konsen yang sangat kuat untuk bisa kemudian mengungkap kasus ini. Gitu. Kemudian dengan bekerja sama dengan KPK untuk bagaimana caranya kasus ini bisa dengan cepat bisa terungkap, terselesaikan seperti itu. Baik, Pak Kabit, untuk penanganan tindak pidana khusus korupsi, Pak Kabit, kami media juga tentu punya catatan. Ya. Kalau untuk pidana umum, ya, kami beri apresiasi lah. Salah satunya kemarin kita baru sebut tadi, penanganan kasus di Belu jalan dengan baik. Fungsi kehumasan, komunikasi dengan masyarakat, kita nilai juga baiklah, berjalan baik, tidak ada hal-hal menonjol yang terjadi. Kemudian menjadi heboh, menjadi viral, sudah tidak sering terjadi lagi di kepolisian daerah NTT. Tapi Pak Kabit, kami punya catatan untuk penanganan kasus korupsi. Ini terus terang aja, kami media melihat cukup lamban, tidak terlalu progresif lah penanganannya. Ya setelah bawang merah diambil alih, kemudian booking, waktu masa Pak Kabit di sana sudah menangani kasus itu, udah diambil di Polda, tapi progresnya kita belum nampak juga sampai sekarang. Lalu ada juga kasus yang harus bukan korupsi sih, tapi harus lepas demi hukum tersangkanya, baru terjadi juga. Ini perlu menjadi perhatian, menjadi konsen dari Polda NTT untuk menangani yang seperti ini, yang tindak pidana khusus atau kasus-kasus yang sering mendapat atensi dari publik juga. Mohon penjelasan Pak Kabit. Yang harus kita pahami bahwa mengungkap sebuah kasus korupsi itu bukan hal yang kemudian bisa serta-merta seperti kita mengungkap kasus pencurian, penggelapan gitu. Banyak
instansi yang kemudian berkompeten yang kita harus kemudian meminta keterangan dari yang bersangkutan sebagai dasar kita untuk ini. Contoh misal seperti kasus series booking. Ini sementara ini masih dalam tahap penghitungan kerugian negara dari BPKP. Nah, dari hasil itu kemudian ekspos baru bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Yang jelas memang masih tetap berproses berjalan walaupun memang agak lama karena Sudah 4 tahun ya Pak Kabit? Pengungkapan kasus korupsi memang tidak semudah itu gitu ya. Tapi yang jelas proses tetap berjalan. Apalagi kita ketahui Pak Kapolda kita ini mantan KPK juga gitu. Tentunya hal-hal yang menjadi kasus korupsi ini menjadi concern beliau. Seperti itu. Ya Pak Kabit, memang kita dukung lah, masyarakat tentu mendukung upaya-upaya penanganan kasus terutama kasus korupsi, karena memang NTT juga punya catatan untuk kasus korupsi. Diharapkan semua pihak di NTT mendukung proses penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ya, kembali ke soal fungsi Polri sebagai pelindung masyarakat. Saya tertarik dengan diskusi awal kita tadi, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan informasi itu kepada kepolisian secara transparan, secara terbuka, lalu kepolisian lalu menindaklanjuti itu dengan transparan juga, dengan terbuka juga, terutama oknum-oknum yang kita katakan dalam tanda kutip ya, yang nakal, yang bertindak tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di kepolisian, yang kemudian nanti membuat citra kepolisian menjadi tidak bagus. Pertanyaan penegasan kita tadi soal itu tadi Pak Kabit, di mana saluran yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan segala informasinya, lalu masyarakat juga, pelapor juga harus merasa aman, merasa nyaman untuk dalam laporannya itu. Tidak kemudian nanti diintimidasi, ditanya macam-macam oleh oknum-oknum yang merasa terganggu. Saya kira itu yang menjadi penegasan, terutama bagi masyarakat kecil ya, Pak Kabit, mereka sangat membutuhkan hal seperti itu. Ya, kita ada sarana-sarana seperti Dumas Online. Ya, ini langsung masyarakat bisa melapor itu langsung ke Propam maupun ke Inspektorat. Gitu. Masyarakat yang melapor cukup kemudian melaporkan di situ. Itu menjadi data awal untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat maupun Propam. Gitu. Dumas Online ini, ya, jadi sudah banyak juga yang kemudian melapor lewat Dumas Online. Ataupun yang tadi saya sampaikan, kalau masyarakat kemudian ya mungkin karena keengganan, kesungkanan, mereka memberikan informasi itu melalui Facebook atau melalui Twitter atau Instagram, itu tentunya menjadi data kita untuk kita tindak lanjuti begitu. Ya, biasa kita kan punya cyber patrol ya. Jadi di Humas ini ada cyber patrol yang setiap hari kita kemudian berselancar di dunia maya, melihat berita-berita, adakah informasi atau berita-berita yang sifatnya negatif terhadap kepolisian. Dan setiap hari petugas-petugas cyber patrol ini lapor ke kita dan saya teruskan ke Pak Kapolda. Ya, misalnya ada masyarakat yang kemudian memberikan komentar negatif terhadap sebuah perkara atau mungkin oknum gitu ya melalui Facebook segala macam. Nah, ini kita tampung lalu kita laporkan ke pimpinan dan pasti tindak-lanjuti. Seperti itu. Ya. Mungkin di penghujung diskusi kita, Pak Kabit, kita juga perlu tahu, masyarakat juga perlu tahu, publik juga perlu tahu ukuran atau indikator-indikator yang menyatakan pelayanan dari Polda NTT secara keseluruhan itu sudah bagus. Ini juga menjadi bagian daripada bidang humas Polda NTT. Apakah kita juga melakukan semacam survei-survei menyangkut tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Apakah itu dilakukan secara umum, secara nasional oleh kepolisian? Memang secara terpusat, secara nasional ada gitu ya, survei-survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri baik di bidang pelayanan maupun penegakan hukum. Namun secara parsial, secara di masing-masing tempat-tempat pelayanan itu kita ada indeks kepuasan masyarakat juga. Contoh kecil seperti di Samsat
atau mungkin di pelayanan BPKB. Di situ ada semacam monitor alat untuk kemudian mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Itu secara periodik kemudian kita evaluasi apakah masyarakat ini terlayani dengan baik apa tidak. Itu menjadi salah satu kita mensurvei secara internal. Nah, kalau secara umum memang ada lembaga-lembaga survei tertentu yang secara intens melakukan survei terhadap Polri secara umum seperti itu. Ya, tapi justru yang di unit-unit kecil pelayanan langsung kepolisian itu justru lebih tergambar, lebih tergambar tingkat kepuasan dari pelayanan kepolisian. Kira itu yang perlu kita tingkatkan. Pak Kabid, bagaimana upaya khusus yang dilakukan oleh Polda NTT demi meningkatkan citra kepolisian yang lagi mengalami ujian berat saat ini? Iya. Upaya yang dilakukan Polda NTT tentunya kita lebih terkonsen terhadap kegiatan yang kita lakukan di Nusa Tenggara Timur ini ya. Nah, setiap saat kegiatan-kegiatan operasional anggota di lapangan yang dilakukan oleh Polres jajaran, apalagi yang bersifat positif, itu mereka secara intens mereka lapor. Lapor ke kita, ke Humas, lalu hasilnya itu kita blasting, kita sampaikan kepada masyarakat melalui media-media yang kita punya, termasuk ke Mabes Polri gitu, melalui di Humas, itu setiap hari, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa rupanya anggota polisi di NTT ini bekerja, melakukan hal yang positif, dan ternyata polisi yang baik juga banyak. Nah, tidak lalu kemudian akibat perbuatan oknum 1-2 orang kemudian mencap polisi secara keseluruhan seperti itu. Tapi sesungguhnya masih banyak anggota-anggota kita yang baik kerjanya di lapangan seperti itu. Itu memang harus dikonsen oleh Humas karena kalau masyarakat itu biasanya yang kurang baiknya ya. Kalau itu cepat Bang. Mas. Oh ya, oke. Pak Kabid, kita sudah di penghujung bincang-bincang kita di podcast Timlex hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Kabid, sudah memberi informasi kepada kita bagaimana kepolisian daerah NTT saat ini memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, membuka diri untuk mendapat kritikan, mendapat masukan, lalu terutama memberikan pelayanan melindungi masyarakat secara maksimal. Silakan Pak Kabid memberikan closing statement kepada masyarakat, kepada publik, biar publik mendapat kekuatan, mendapat peneguhan, dan publik terus berkomunikasi dengan kepolisian daerah NTT. Tidak segan-segan, tidak takut-takut menyampaikan apa yang menjadi perhatian dia terhadap pelayanan kepolisian masyarakat. Silakan Pak Kabid. Ya, baik. Saya rasa Polda atau polisi dan masyarakat mempunyai konsen yang sama, bahwa kita bersama-sama berupaya menciptakan situasi yang kondusif di wilayah tempat tinggal kita bersama. Oleh karena itu, kerjasama, komunikasi antara polisi dan masyarakat ini suatu hal yang harus ada gitu, melalui sarana-sarana yang sudah kita sediakan di Humas atau melalui anggota-anggota kita di lapangan. Jadi kita pun berharap kerjasama daripada masyarakat. Mari kita sama-sama kemudian menciptakan suasana yang kondusif di tempat tinggal kita demi kenyamanan kita bersama. Komunikasi, kemudian penyampaian informasi kepada polisi, ini jangan lagi dijadikan kemudian hal yang disungkani oleh masyarakat. Namun percayalah bahwa Polri saat ini sangat-sangat terbuka terhadap semua bentuk informasi, bahkan kritikan. Ya. Dan percayakan kepada kita bahwa kita bekerja untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda NTT, Bapak Kombes Pol Arya Sandi, atas kesempatan bincang-bincang bersama podcast Timlex hari ini. Ya, pemirsa, di mana pun Anda berada, Anda memantau
podcast bincang-bincang kami hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas tadi, masyarakat publik tidak perlu sungkan untuk menyampaikan informasi apa saja kepada kepolisian daerah NTT. Banyak saluran yang bisa digunakan untuk menyampaikan apa saja menyangkut tugas dan fungsi dari kepolisian. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tidak ada hal yang perlu ditakuti, karena ada jaminan dari kepolisian daerah NTT bahwa setiap informasi yang disampaikan ke masyarakat itu penting, berharga bagi polisi, sehingga masyarakat akan selalu dilindungi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.